Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Waktu saya buka-buka dokumen, saya cukup kaget juga bahwa pembelian semua pesawat itu terjadi dalam kurun waktu tertentu. Ya, kami melaporkan kejanggalan itu sejak pertama KPK dibentuk. Mewakili Menteri BUMN melaporkan secara resmi, ya, pejabat Garuda yang mentandatangani kontrak-kontrak mahal itu ke aparat penegak hukum. Tinggi dibanding pendapatan yang diperoleh. Kami kurang setuju apa yang Bapak sampaikan di sini, lagi-lagi minta bantuan pemerintah dan pemerintah. Ini akan hilang, akan menguap seperti apa yang sudah kita berikan ke Garuda selama ini. Kami tidak tahu itu kemana, Pak. Pemerintah wajib menyelamatkan Garuda, tetapi tidak boleh pakai APBN. Apapun langkahnya terserah, yang penting tidak APBN. Tidak bisa dipungkiri, Garuda Indonesia menjadi bagian sejarah panjang negeri ini, menjadi satu-satunya maskapai penerbangan nasional yang tersisa saat ini. Memulai operasi pertamanya pada 26 Januari 1949, usia Garuda jelas tidak muda lagi. Di tanggal yang sama, 26 Januari tahun depan, Garuda akan menginjak usia 73 tahun. Di usia ini sebenarnya sudah sangat cukup makan asam garam pengalaman. Namun apa mau dikata, kebalikannya, kini Garuda menghadapi senja kalah. Keuangan Garuda Indonesia babak belur, digulung utang, nilainya tidak tanggung-tanggung, mencapai 140 triliun rupiah. Garuda Indonesia memiliki tanggungan utang kepada sedikitnya 800 kreditur. Tanggungan terbesar adalah untuk membayar biaya sewa pesawat, yaitu sebesar 65% dari nilai utang. Serikat Karyawan Garuda atau Sekarga melihat persoalan yang membelit perusahaannya saat ini tidak lain adalah penyakit lama yang akut. Sayangnya, meskipun sudah bolak-balik melaporkan indikasi penyimpangan, namun tidak mendapat tanggapan. Laporan demi laporan yang dilayangkan pihak Sekarga hanya dianggap angin lalu. Persoalan indikasi korupsi ini sudah lama, Bung Alvin. Kami pernah melaporkan beberapa kasus ini di KPK. Ya, juga kami sudah sempat melaporkan di era Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi pada waktu itu memang tidak mendapat respon. Ya, mudah-mudahan tidak ada maksud tertentu.
Maka dari itu kami kira kebetulan kita masih punya data, baik data kejadian yang lalu maupun yang sekarang. Data ini nanti saya akan tunjukkan dan kami akan bisa mau serahkan kecuali satu di tangan Pak Jokowi. Karena pengalaman kami terkesan data itu didagangkan. Ya. Dan malah kita jadi korban. Dilakukan PHK, dilakukan mutasi, tapi kita tetap melakukan perlawanan. Babak belur keuangan Garuda tidak lain dipicu oleh aksi korporasi pengadaan sewa pesawat. Saat ini Garuda mengoperasikan sedikitnya 7 tipe pesawat dengan rata-rata usia armada antara 9 hingga 10 tahun. Namun bisa dibayangkan, dari 202 pesawat yang sempat dioperasikan, hanya 22 unit yang statusnya milik perseroan. Selebihnya hampir 90% statusnya adalah sewa. Salah satu yang terindikasi berbau aroma korupsi adalah pengadaan sewa 8 unit pesawat Boeing 737-800. Pada tahun 2008, harga sewa pesawat dari Dubai Aerospace Enterprise Limited per unitnya dibanderol antara 415.000 hingga 424.000 dolar Amerika atau setara 6,158 miliar rupiah per unit per bulan. Dengan perjanjian selama 10 tahun, maka Garuda harus membayar sewa sebesar 300,7 juta dolar Amerika atau senilai 4 triliun rupiah. Harga ini jauh lebih mahal ketimbang pengadaan sewa armada sejenis dari Pembroke Capital Limited. Berdasarkan perjanjian pada tahun 2010, Garuda hanya dikenakan biaya sewa sebesar 391,3 ribu dolar Amerika atau senilai 5,6 miliar rupiah per unit. Harga per unitnya pun dibanderol sama. Selisih harga sewa armada Boeing 737-800 dari dua perusahaan berbeda kala itu di total senilai 28.453.200 dolar Amerika. Jumlah pengeluaran untuk 12 pesawat ini hanya 5,6% dari seluruh anggaran sewa pesawat. Total biaya charter pesawat Garuda mencapai kisaran 15 triliun rupiah di tahun 2018. Anggaran sewa ini memakan 33,5% dari beban operasional. Besaran nilai tersebut tentu saja belum termasuk aneka tetek bengek, biaya perawatan, dan asuransi. Atas kondisi ini, Serikat Karyawan Garuda meminta pemerintah turut bertanggung jawab. Pemerintah terlibat di situ, saya nyatakan resmi. Terlibatnya di mana? Terlibatnya pada waktu mereka mengangkat Dewan Komisaris, mengangkat Dewan Direksi, dan pengawas pada waktu itu. Yang berikutnya, bisnis plan pada waktu itu, termasuk masalah ekspansi armada. Ya, pemerintah yang menyetujui. Tidak mungkin Garuda pada waktu itu melakukan keputusan sendiri. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR dengan Kementerian BUMN pada 9 November pekan lalu, anggota komisi meminta agar persoalan kontrak sewa pesawat di masa lalu diusut tuntas. Wakil Menteri BUMN Bidang 2 yang hadir di rapat kerja saat itu juga tidak menampik fakta tersebut. Pertama tentunya kita mengetahui bahwa sudah ada kasus korupsi yang juga sudah diputuskan oleh KPK, di mana memang itu nilai markup pesawat dan sebagainya itu memang menjadi isu utama di masa lalu. Dan ini juga menyebabkan kontrak-kontrak dengan lessor Garuda ini cukup tinggi dibandingkan dengan airline-airline lain. Bahkan ada data dari Bloomberg menyampaikan bahwa kalau kita bandingkan antara aircraft rental cost-nya Garuda dibandingkan dengan revenue-nya, Garuda termasuk yang terbesar. Jadi aircraft rental cost dibagi revenue Garuda itu mencapai 24,7%, 4 kali lipat dari global average. Ini kondisi SS Garuda. Babak belur keuangan Garuda Indonesia sebenarnya bukan kabar baru. Ibarat manusia, Garuda sudah mengidap penyakit bawaan cukup lama. Beragam upaya untuk mengobati juga sudah kerap dilakukan, namun nampaknya kurang ampuh. Suntikan dana yang digelontorkan pemerintah seolah tidak ada artinya. Performa keuangan Garuda Indonesia sebenarnya terus terpuruk. Garuda tercatat sebagai badan usaha milik negara yang terus merugi.
tahun 2020, Grup Garuda bahkan merugi hingga 35 triliun rupiah. Sementara laporan keuangan per 30 Juni tahun 2021 ini sudah mencatatkan rugi sebesar 13 triliun rupiah. Utang yang membelit Garuda juga menjadi sorotan khusus legislator di Komisi 6 DPR RI. Dugaan markup pengadaan sewa pesawat dituding sebagai biang kerok. Meski begitu, sebagian besar anggota Komisi 6 sepakat menolak opsi dana talangan dari pemerintah. Kami setujunya penyertaan modal negara. Ya, karena memang dari sisi financial juga tidak wajar, ya, debt to equity ratio-nya sudah tinggi, kita kasih lagi pinjaman, satu. Dua, secara filosofis negara juga bukan bank, sehingga dia tidak memberikan dana pinjaman. Maka memang penyertaan modal negara. 72 tahun sudah Garuda Indonesia berdiri dan menjadi national flight carrier pertama di negeri ini. Namun kondisinya saat ini justru Garuda Indonesia sedang banyak terlilit hutang, setidaknya kepada 800 kreditur. Dan hutang-hutang Garuda Indonesia ini mayoritas disuplai dari mahalnya biaya sewa pesawat yang disinyalir adanya indikasi dugaan markup dalam pengadaan pesawat di masa yang lalu. Dan juga adanya dugaan aroma korupsi dari pengadaan pesawat-pesawat di masa lalu ini membebani Garuda Indonesia untuk membayar sewa pesawat yang cukup mahal, dan untuk saat ini kondisinya juga sedang pandemi dan keadaan operasional dari Garuda Indonesia juga sedang tidak normal. Lalu pertanyaannya, bagaimana langkah Garuda Indonesia untuk selamat ataupun keluar dari masalah pelik saat ini, dan apa langkah yang diambil pemerintah dalam menyelamatkan Garuda Indonesia dari kebangkrutan ataupun keterpurukan. Pak, ini dari 4 opsi yang diberikan terkait upaya penyelamatan Garuda Indonesia, Anda kan memilih opsi kedua dan ketiga soal upaya restrukturisasi. Pak, apa yang dilakukan Garuda? Kreditur kita kan bukan cuma lessor, kreditur kita juga bank-bank pemerintah, bank-bank swasta, Pertamina, terus juga kemudian Angkasa Pura, dan juga beberapa mayoritas kreditur kita di luar negeri. Jadi kita melakukan diskusi, melakukan settlement sebisa mungkin, tetapi kita menyadari dari awal ini ada 800-an kreditor. Kalau kita lakukan itu nggak tahu nih kapan selesainya kan. Lalu sejauh mana Pak progresnya saat ini Pak untuk renegosiasi dengan para lessor itu Pak? Hari ini sampai tadi malam, saya belum confirm hari ini. Rasanya sampai pagi siang ini belum proposal itu belum kita taruh di depan para kreditor ya. Tapi ini juga belum masuk proses PKPU kan. Jadi kita nggak usah menunggu PKPU segala macam, kita sudah akan sampaikan dalam beberapa hari ke depan, ini proposal perdamaian kita, ini solusi kita terhadap hutang kita yang punya, dan ini ke depannya seperti apa gitu. Ini secara verbal udah diskusi, email-emailan, meeting berulang kali, tapi mereka masih nunggu formal proposal kita apa. Merampingkan armada yang beroperasi juga menjadi pilihan untuk menyetop pos pengeluaran operasional yang berlebih. Dari 142 unit pesawat yang ada saat ini, Grup Garuda hanya mengoperasikan 50 hingga 60 pesawat. Nasib Garuda ditentukan oleh kesigapan aksi para pemangku kebijakan negeri ini. Kelihayan dan kesungguhan lobi-lobi menjadi kunci jawaban untuk suntik hidup atau mati Garuda. Di bulan Desember ini saya yakin kalau proses renegosiasinya dengan lessor itu tidak ketemu, Garuda akan wafat. Pasti akan wafat Garuda. Karena itu waktu itu saya ngasih pendapat. Ya kan, pilihan Anda kalau udah memilih itu waktunya pendek. Ya kan, kalau lepas di bulan Januari Desember Anda akan lewat waktunya. Dan sekarang bola di tangan lessor. Yang berhak untuk menuntut supaya dia dipilotkan adalah lessor. Namun pengamat penerbangan Cepi Hakim menilai, mempilotkan Garuda dan mendirikan maskapai nasional baru bukanlah pilihan yang strategis. Sebab ibarat kantong, pemerintah harus merogoh kantong kanan kiri lebih dalam lagi. Itu artinya semakin banyak fulus talangan yang harus disiapkan. Garuda itu kan the flag carrier, ya, pembawa bendera, duta bangsa,
simbol Garuda sendiri kan Garuda Pancasila itu dari Garuda kan simbol negara. Jadi memang sebenarnya kalau dilihat Garuda, maskapai Garuda sebagai sebuah maskapai yang tumbuh besar sejak awal kemerdekaan, di situ memang ada namanya spiritual value, ada historical value, ada nilai-nilai historis dan ada nilai-nilai spiritual dalam konteks perjuangan sebuah bangsa. Sehingga banyak yang marah loh, kenapa dipilotkan? Kenapa? Karena masih ada rasa nasionalisme, kebanggaan, bangga sekali dengan Garuda itu. Ini tidak sederhana ya, jadi kalau diganti Pelita, maka yang terjadi adalah Pelita akan dapat dana talangan dong, nggak mungkin dia nggak punya duit juga kan, punya dana talangan, dia juga akan diganti manajemennya atau diperkuat atau apapun, dia akan berjalan. Pasti sukses, pastilah itu. Akan juga nanti akan best ini, best itu, the best ini, the best itu. Sampai pada suatu titik, ya, saya yakin akan kesulitan keuangan lagi. Kenapa saya yakin ini? Karena kita tidak pernah mencari akar permasalahannya. Tidak pernah terdengar kesulitan keuangan yang dihadapi oleh Garuda itu diselidiki, diinvestigasi, diaudit. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya. Yang kita dengar begini, ini nih dari dulu, atau gini, banyak yang omongan-omongan kasar juga lah ya. Ini karena banyak koruptor nih. Ini karena di markup nih. Ini kesalahan rezim yang dulu nih, ngawur, nggak keruanan. Macam-macam lah. Mungkin benar ya, mungkin nggak benar. Jadi gimana? Diselidiki dong. Garuda Indonesia menjadi potret virus akut korupsi yang terus menggerogoti negeri. Namun, ibarat serbuan tikus di lumbung padi, tidak sepatutnya kita membakar lumbungnya. Bagaimanapun, sejak 26 Januari 1949, Garuda sudah terbang tinggi mengudara, membawa nama Indonesia. Tidak sepatutnya simbol negeri ini disuntik mati hanya gara-gara oknum hobi korupsi. Bisa disampaikan Pak soal penahanan ini gimana Pak? Ada yang bisa disampaikan? Ayo Pak, minimal ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan. Tidak bisa dipungkiri, jejak hitam korupsi di tubuh Garuda Indonesia terus mewarnai pasang surut maskapai nasional ini. Pada Februari tahun ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara bahkan memutuskan untuk mengembalikan 12 unit pesawat Bombardier CRJ-1000 ke pihak Nordic Aviation Capital. Kontrak sewa pesawat ini seharusnya baru berakhir tahun 2027. Mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ-1000 untuk mengakhiri kontrak kepada Nordic Aviation Capital atau NAC yang memang jatuh temponya tahun 2027. Di mana juga melihat dari keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan juga penyelidikan Serious Fraud Office dari Inggris. Selain 12 unit tersebut, Garuda Indonesia juga sedang menegosiasi pengembalian 6 unit jenis serupa yang disewa dari Export Development Canada. Perjanjian sewa dengan EDC seharusnya berakhir tahun 2024 mendatang. Beban biaya operasional pesawat jenis ini dinilai cukup mahal, mencapai 418 miliar rupiah per tahun. Namun di luar itu, pengadaan sewa pesawat jenis Bombardier ini diduga juga diwarnai aroma suap kepada pihak Garuda. Kasusnya saat ini tengah diselidiki oleh Serious Fraud Office, lembaga penyidik pidana di pasar keuangan Inggris. Terkait ini kan setiap pengadaan pesawat, jika dilihat kan harganya tadi cukup tinggi dengan revenue dan ada dugaan markup. Dan kenapa justru setiap pengadaan pesawat ini diduga ada unsur korupsinya, Pak? Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Waktu saya buka-buka dokumen, saya cukup kaget juga bahwa pembelian semua pesawat itu terjadi dalam kurun waktu tertentu, nggak panjang gitu kan. Dan itu ditandatangani untuk pengadaan pesawat di mana deliverynya itu 15 tahun ke depan. Jadi sign deal-nya itu dilakukan di kurun waktu yang cukup singkat lah ya.
Ya prosesnya memang lama lah, sikat. Delivery-nya tuh kalau nggak salah 15 tahun ke depan gitu ya. Oke. Tapi Pak, pertanyaannya apakah itu lumrah dilakukan dalam bisnis penerbangan, Pak? Ya barang ini kan barang mahal. Jadi mestinya prosesnya bukan apa ya. Mestinya prosesnya prudent lah. Analisanya mesti jelas. Peruntukannya untuk apa? Menteri BUMN Erick Thohir memetakan sejumlah lessor bermasalah. Perjanjian sewa pesawat yang beraroma korupsi dipastikan akan dinegosiasi dengan keras. Nah, Garuda lebih senang, ya bukan Garudanya, oknum di Garudanya, membuka terus pemikiran ke luar negeri. Yang akhirnya apa? Jumlah pesawatnya bermacam-macam. Dibikin skenario. Oh kalau terbang ke sini mesti pakai pesawat ini. Itu yang akhirnya apa? Lesornya kita, sewaan pesawat kita paling banyak di dunia jumlah macam pesawatnya. Di dalam satu airlines industry. Yang akhirnya juga kita paling mahal sewa pesawat di dunia. Hari ini kita harus masuk dulu proses restrukturisasi Garuda. Di mana kita harus negosiasi sewa yang ada kasus korupsinya dan ada tentu kemahalannya sampai 28% dibandingkan negara lain 6% jadi 22%. Kita harus jalan ke situ dulu. Bukan pilihan yang mudah. Sebagai maskapai nasional, Garuda Indonesia memang cukup agresif mengembangkan armadanya. Namun sayangnya, pengadaan pesawat perusahaan plat merah ini ditunggangi korupsi. Rekam jejak korupsi di tubuh Garuda ditorehkan oleh para petingginya sendiri. Salah satunya adalah Emir Syahsatar. Sosok yang disebut-sebut pernah mengentaskan Garuda dari krisis ini. Akhirnya justru asyik mengeruk keuntungan pribadi. Awal tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status Emir sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Ia diduga menerima suap 46 miliar rupiah dari bos perusahaan Knot International. Knot International tidak lain adalah perusahaan Singapura yang bergerak khusus di jasa konsultan bisnis penjualan pesawat dan mesin pesawat di Indonesia. Garuda kompleksitinya itu bukan semata-mata kejadian hari ini. Sudah kejadian berpuluh tahun ya terjadi dan ini ada skenario mencari uang di sewa-sewa pesawat. Dan itu terbukti KPK sudah memenjarakan. Nah yang kemahalan yang tidak terbukti ada unsur kickback atau uang balik, yaitu bodohnya kita negosiasinya. Nah karena itu apa? Sejak awal kan kita bilang bahwa bisnis model Garuda, Citylink harus kembali ke market lokal. Moral hazard, segelintir oknum menyebabkan tata kelola Garuda Indonesia terus naik turun di kubangan yang sama. Jebakan yang sama, godaan korupsi yang begitu menggurita. Meski begitu, tidak semestinya Garuda yang sudah terbang tinggi harus mendarat untuk selamanya. Metro TV